Assalamualaikum. Untuk siswa kelas 12, materi terakhir berhubungan dengan listrik dinamis di masa pandemi ini adalah tentang susunan seri dan paralel. Seperti yang sudah kalian rangkum di buku LKS ya. Jadi kita ulas sebentar tentang materi seri dan paralel. Jadi kalau materi seri, susunan seri itu susunannya adalah bersambung begini. Kita ambil contoh 3 buah sampel hambatan R1, R2, dan R3. Kemudian apa saja yang ada pada rangkaian seri? Yang pertama adalah tentang hambatan total seri. Untuk R seri totalnya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya, tergantung jumlah hambatannya berapa. Untuk kuat arus pada rangkaian seri itu nilai pada setiap hambatan sama. Jadi arus pada hambatan 1 sama dengan arus pada hambatan 2 sama dengan arus pada hambatan 3 dan seterusnya. Tetapi nilai tegangannya berbeda ya. Tegangan setiap hambatan berbeda. V totalnya itu sama dengan V1 plus V2 plus V3 dan seterusnya. Jadi jumlah total tegangan pada masing-masing hambatan sama dengan tegangan total. Nah, V1 itu berapa? V1 adalah I1 kali R1. V2 adalah I2 kali R2. V3 adalah I3 kali R3. Berapa nilai I1, I2, I3? Nilainya sama dengan nilai I total ya. Jadi I-nya masing-masing sama. Yang berbeda adalah V-nya untuk rangkaian seri. Ya. Kemudian kalau yang kedua adalah rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel adalah kita ambil contoh 3 buah hambatan. Ini contohnya begini. Jadi ujungnya jadi 1. Ini R1, R2, R3. Berapa nilai hambatan total pada rangkaian paralel pakai persamaan? R totalnya itu adalah pakai R paralel sama dengan seper ya. R1 seper R2 seper R3. Nah, biasanya yang terjadi adalah siswa itu lupa untuk membalik nilai R. Setelah dihitung itu kan masih ketemunya seper RP ya. Jangan lupa dibalik menjadi nilai RP-nya. Kemudian bagaimana mencari I-nya? I pada paralel adalah I1 ditambah dengan I2 tambah dengan I3 dan seterusnya. Jadi nilai arus pada masing-masing cabang itu ada kemungkinan berbeda tergantung nilai R-nya. Nah, I1 dengan I2 dengan I3 ditambahkan sama dengan I total nanti ya. Sama dengan I total yang masuk. Itu kalau rangkaian paralel. Nah, tegangannya bagaimana? Nah, tegangan paralel adalah sama pada setiap cabang. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Ini kebalikan dengan yang di seri ya. Kalau di seri itu kan yang sama adalah I-nya, V-nya penjumlahan. Kemudian kalau yang paralel yang sama adalah V-nya. I-nya berbeda. Nah, ini sekilas tentang pembahasan rangkaian seri dan paralel pada listrik dinamis. Saya kira sudah bisa dipahami ya ini ya. Untuk lebih memahami soal yang berhubungan dengan rangkaian seri dan paralel, langsung kita ambil di LKS kalian, itu halaman 11 nomor 2. Silahkan nanti dilihat di buku. Kita coba bahas soal yang nomor 2 ya. Ini ada rangkaian seperti ini. Ada 16 ohm, ada hambatan 16 ohm, ada hambatan 1 ohm, 3 ohm dan seterusnya. Satuan hambatan adalah ohm ya. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 12,5 volt. Kalau ada rangkaian seperti ini kalian mengalami kebingungan memahami gambar seperti ini, gambar bisa kita ubah. Jadi cara mengubahnya adalah pertama kita gambar yang 16 ohm dulu ya, hambatan yang 16 ohm. Nah, di setelah 16 itu ada 2 cabang kan, 2 cabang ya. Kita buat 2 cabang. Kita buat 2 cabang. Cabang yang atas adalah 1 ohm. Kita gambarkan 1 ohm. Kemudian 1 ohm ini langsung nyambung dengan 3 ohm. Ini kan kabelnya dibengkok. Kita buat lurus saja biar nggak bingung ya. Ini yang 3 ohm. Sama, hanya ini kabelnya dibengkok, ini kabelnya lurus. Kemudian yang 3 ohm nyambung dengan yang 4 ohm. Saya gambar lagi gambar dari sini 4 ohm. Dan yang 4 ohm tadi ujungnya itu bertemu dengan yang cabang yang kedua dari
16 tadi ya, ketemu 8 volt kan ya. Maaf 8 ohm kan. Cabang yang kedua kan 8 ohm. Ya, cabang 8 ohm, ini cabangnya 8 ohm. Nah, ini ketemu dengan yang 4 ohm tadi. Nah, ketemu dengan cabang. Nah, ini kan lebih mudah. Setelah ketemu nyambung dengan yang 5 ohm. Kemudian di ujungnya dihubungkan dengan sumber tegangan atau baterai 12,5 volt. Ini V totalnya 12,5 volt. Nah, dengan ini saya kira lebih mudah dipahami gambar yang kedua daripada yang pertama, karena ada yang bingung dengan bentuk kotak itu kan. Seperti ini ya. Sama, pemahamannya sama, artinya sama. Kemudian pertanyaan dari soal itu adalah tentukan nilai kuat arus total yang mengalir. Kalau kita bicara total, maka semuanya harus kita cari nilai totalnya. V total sudah ada 12,5 volt, R total belum ada. Yang pertama kita hitung adalah yang atas ini. Seri yang ini kan seri ya, berarti kan 1 ohm, 3 ohm dan 4 ohm kita hitung. Kita beri nama rangkaian seri 1 karena bagian ini ada beberapa seri nanti ya. Seri yang pertama 1 ohm ditambah dengan 3 ohm ditambah dengan 4 ohm. Nilainya adalah 8 ohm. Setelah ketemu seri ini, setelah dihitung seri ini, kemudian digabung dengan yang 8 kan? Kan tadi menjadi satu hambatan seri 1 ketemu dengan 8. Nah, hambatan total yang atas ini dengan 8 adalah susunannya paralel, betul ya, paralel ya. Sehingga nanti kita menemukan persamaan R paralel antara R seri 1, maaf, ini R seri 1 dengan R paralel dengan R yang nilainya 8 ohm, ya kan? Jadi setelah digabung ini gabung jadi 1 menjadi sebuah hambatan pengganti R seri 1 dengan 8 itu paralel, sehingga nanti kita pakai persamaan paralel. Nilainya adalah 1/8 dengan 1/8. Ya, jangan sampai bingung matematikanya ya. 2/8. Ini masih 1/RP. Nah, makanya RP berapa? Jangan lupa dibalik. 8/2 sama dengan 4 ohm. Itu R paralelnya. Nah, kemudian tinggal ini sudah menjadi satu hambatan paralel. Satu hambatan paralel namanya RP. Antara 16 ohm dengan RP dengan 5 ohm adalah susunannya seri ya kan. Kalau saya gambarkan begitu dia 16, yang 16 ketemu dengan yang RP, kemudian nyambung lagi dengan yang 5 ohm kan berarti seri. Sehingga R totalnya langsung ketemu R total sama dengan 16, saya tambah dengan RP sama dengan ditambah dengan 5 ohm dulu. Menjadi 16, saya tambah dengan 4, saya tambah dengan 5 menjadi 25 ohm. Itu hambatan totalnya 25 ohm. Nah, tinggal langkah terakhir mencari I total. Persamaan hukum ohm itu kan V sama dengan I kali R. Kalau mencari I total maka R-nya harus R total, V-nya juga harus V total. Nah, sehingga V totalnya adalah 12,5, I totalnya adalah dicari, R totalnya adalah 25, sehingga I totalnya ketemunya berapa? 12,5 dibagi 25 setengah ampere, 0,5 ampere. Itu ya caranya ya. Jadi prosesnya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti dicoba lagi sendiri dengan proses seperti ini ya, nanti akan ketemu nilai 0,5 atau setengah. Itu salah satu contoh yang berhubungan dengan rangkaian seri dan paralel. Jadi ada serinya, ada paralelnya, langsung gabung dengan hukum ohmnya ada, masuk ke nilai total. Ya, silakan dicoba lagi.